Kita kekhawatiran antara penumpang atau kayak customernya berkurang. Walaupun saya merasa harganya udah cukup tinggi ya Pak ya. Ya, hari ini kita akan membahas tentang tarif ojol yang direncanakan pemerintah naik dari 8 sampai dengan 15%. Nah, PT Goto Gojek Tokopedia terbuka atau Goto menyatakan pihaknya akan memberikan tarif yang kompetitif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, kenaikan tarif ini juga mengancam ada beberapa spekulasi bahwa apakah harga dari ojol ini akan naik nih, sahabat Sobat. Yang pertama, kita akan tanya kepada para ojol terkait tanggapan mereka soal wacana ini. Apakah mereka setuju atau tidak? Padahal kan kemarin ada beberapa potongan-potongan yang berlaku ya, dan itu jumlahnya cukup besar, antara 10-20% potongan. Apakah kenaikan tarif ini akan memudahkan mereka untuk melihat situasi ya, bagaimana potongan-potongan ini bisa adil gitu bagi para driver. Udah dengar belum Pak soal kenaikan tarif ojol yang katanya dari 8 jadi 15%? Kalau informasi dari berita 8-25% saya udah pernah bacalah di berita online itu, medsos lah. Khawatiran nggak sih Pak? Ya, paling kita kekhawatiran antara penumpang atau kayak customernya berkurang, dia nyari promo-promo dari kompetitor kita yang lainnya, beberapa aplikator lainnya gitu. 15% itu maksudnya? Belum dengar sih, tapi ya baru dengar sekarang. Ada wacananya tuh, pernah dengar gitu ya? Oh iya. Nah Mas, menurut Mas nih sebagai ojol, apakah ini berpengaruh nggak sih Mas buat keseharian Mas? Misal harga potongannya jadi nambah, terus Masnya juga jadi agak susah mungkin peminatnya nantinya, atau gimana Mas? Ya, kalau order bertambah itu takutnya ya membantu pelanggan doang, tapi naikannya cuma dikit. Nah ini kan sekarang juga katanya kan ada potongan untuk driver yang makin besar kan, gitu. Dan kita belum tahu nih nanti ada potongan lagi yang dimainin kah, itu Bapak khawatir juga nggak sih? Ya kayak sekarang yang ada di jalan kan potongan tambahan dari customer dipotong dikenakan biaya aplikasi 1.000 per transaksi per pemesanan. Nah, kalau dari kita sih pengennya jangan 20% potongan untuk aplikatornya, pengennya 10% lah atau bahkan 5% di bawahnya. Biar lumayan, kasihan juga kan customer juga kan udah dipotong kena charge dari penggunaan aplikasinya gitu, pelayanan aplikasi lah gitu. Potongannya itu 20% dari Hasilnya itu. iya. Nah, kalau misalnya naik lagi dan makin sedikit pelanggan itu bisa terjadi nggak sih Mas? Kemungkinan besar terjadi sih. Itu yang ditakutin sama Mas? Iya, yang ditakutin. Padahal tapi kalau dari seharian kita sih, misalnya orderan 40.000, kalau di total kilometernya itu suka sampai 19 kilo. Jadi kalau dipotong itu paling cuma 2.000-an, nggak sampai 2.500. Yang diterima 2.000. Iya, yang diterima 2.000 per kilo. Apalagi ada kenaikan, makin dikit orangnya makin susah lagi ngejar target Mas. Iya, ya begitulah. Nah ini mengundang juga Pak untuk masyarakat jadi bisa milih ke moda transportasi lain. Apakah itu takut nggak sih Pak nanti makin sepi, makin kurang gitu pendapatan? Makin sepi udah pasti, mereka kan aplikator perang tarif lah, perang diskon, perang promonya dia, kayak promo hari ini, hari Senin, terus zona-zonanya juga kan, zona ramenya, waktu-waktunya pagi atau sore, pulang kerja, berangkat kerjanya kayak gitu aja. Ngerinya ya pastilah berkurang lah customer pasti berusaha. Sekarang aja misalnya yang tarif masih normal, belum ada penerapan kemarin juga udah sepi customer. Sehari cuma 1 atau 2 penumpang aja. Wah, jadi seringnya bawa food. Nah ini kan food juga kemungkinan bisa naik juga tarif. Bisa, udah otomatis ke situ. Udah otomatis kalau itu. Terus ada paket-paket istilahnya. Saya juga, kalau saya sih nggak ikutin paket itulah, main food itu. Apa mungkin kebijakannya dikaji lagi atau gimana? Ya kalau dari teman-teman semua, banyak kan masukannya ya yang tarif potongan 20% itu pastinya dikurangi, jangan 20%. Terus penumpang juga jangan dikasih biaya aplikasi. Ya. Nah, apalagi kenaikan lagi nih. Nah, tambah kenaikan lagi kan.
Untuk bonus tambahan 8% sampai 25% agak sulit lah aplikator ngasih seperti itulah gitu. Tapi kalau memang dikasih 8 sampai 25% dari tarifnya ya alhamdulillah bagus gitu. Tadi adalah keterangan-keterangan dari para ojol, sahabat.com. Mereka takut ya kalau tarif ini bisa membuat pelanggan akan hilang gitu dan beralih ke moda transportasi lain. Lantas bagaimana kata pelanggan ojol tersebut? Apakah mereka akan tetap setia walaupun tarifnya nanti naik, atau mereka akan mencari moda transportasi lain? Ya, jadi berpikir 2 kali untuk naik, karena akan ada perubahan itu berat juga buat kita sebagai masyarakat. Ya tadinya bisa pesen makanan cepat, ya mikir kalau mahal ya buat apa, bisa aja jalan sendiri jadinya. Atau fasilitas untuk ojol lainnya, misalnya jadi milih kita dengan Transjakarta atau Jaklingko, karena kemana-mana jadi agak sulit kemana-mana. Masnya yang dikenakan ke customer ya. Walaupun saya merasa harganya udah cukup tinggi ya Pak ya. Kan karena saya cukup sering ya untuk menggunakan Gojek dari kosan ke stasiun dan kerjaan gitu. Jadi karena sering jadi mungkin terasa ya. Pilih transportasi berpikir 2 kali lah, kecewa sebenarnya dengan naiknya ojol ini. Nah, Keberatan. kan dari pemerintah kan udah bilang mau masih wacana Bu. Walaupun itu masih wacana, tetap aja jadi keberatan Bu. Setidaknya untuk masyarakat ada hal keberatannya, karena dalam suatu ya seperti ini, kondisi seperti ini, apapun yang jadi naik berat buat kita. Kalau kendaraan umum di Jakarta sih sebenarnya udah bagus ya Mas ya. Cuma kalau nanti tiba-tiba beralih kan yang penggunanya banyak, jadi mungkin perlu penambahan dan mungkin perlu perbaikan juga Mas, maksudnya kalau yang di Jakarta. Tapi sementara mungkin saya lebih ke kendaraan pribadi aja sih mungkin. Jadinya beralih itu dari yang Iya. biasa ojol. Ini mesti dikaji dulu ya, karena implikasinya sangat besar ke masyarakat ya. Soalnya kan kalau sama masyarakat tiba-tiba banyak masyarakat beralih ke kendaraan umum, kalau sistemnya nggak siap nanti timbul kendala lagi, jadi nggak menyelesaikan masalah juga soal kenaikan ini. Gitu aja sih Mas.